Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Abadi dari Manajemen Orang 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas TS teori ekonomi yang ditempuh oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 materi ya, teori ekonomi yang sudah kita bahas. Nah, di sini untuk materi awal yaitu konsep dasar ekonomi mikro nih. Nah, kita next aja. Nah, di sini ada ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi ya. Di sini ruang lingkupnya sudah berkembang secara berabad-abad, yaitu terutama sedang Adam Smith ya tahun 1776 yang menjadi dasar ekonomi modern. Nah, di sini tidak bisa kontroversial ya, ekonomi ini memiliki batasan yang tidak jelas gitu dan sering berubah. Nah, selanjutnya yaitu ada pernyataan positif dan pernyataan normatif. Nah, di sini pernyataan positif itu yaitu yang mengklaim yang berbasis dan bisa diuji kebenarannya, sedangkan pernyataan normatif yaitu melibatkan nilai dan etika. Di sini yang seharusnya membahas yang seharusnya yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada alat-alat analisis, yaitu analisis regresi, ekonomi, SWOT, indeks harga, dan analisis cost benefit. Regresi itu simpelnya yaitu untuk mengidentifikasi hubungan variabel ekonomi, dan model ekonomi yaitu untuk prediksi perilaku pasar. SWOT itu untuk mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Indeks harga yaitu mengukur perubahan harga dalam ekonomi. Selanjutnya yaitu di sini cabang utamanya ya, ada mikroekonomi dan makroekonomi. Mikro itu untuk skala kecil dan makro untuk skala besar. Itu untuk yang mikro itu untuk pengambilan keputusan ya, berfokus pada perilaku individu. Sedangkan makroekonomi itu meliputi indikator pemerintahan gitu untuk mempengaruhi perekonomian global atau nasional. Selanjutnya yaitu di sini ada tingkah laku penjual dan pembeli ya. Di sini ada penetapan harga yang sangat penting. Jika kita ingin berjualan ya harus kita tetapkan harganya. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Nah, ini bagaimana kita strateginya untuk memasarkan produk kita. Yang ketiga yaitu respon terhadap permintaan. Kita harus tahu respon konsumen itu bagaimana terhadap permintaan yang mereka inginkan gitu tuh. Selanjutnya yaitu preferensi dan pilihan. Nah, di sini kita jika berwirausaha kita harus memiliki preferensi dan pilihannya ya. Selanjutnya itu anggaran. Nah, anggaran juga salah satu faktor penting karena jika tidak ada anggaran kita tidak bisa berjalan. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Nah, di sini perilaku konsumen ini sifatnya realistis dan berubah-ubah. Nah, kita harus mengetahui bagaimana perilaku konsumen yang ada di pasar. Selanjutnya yaitu permasalahan pokok ekonomi. Di sini ada kelangkaan SDM ya. SDM atau SDA. Nah, kelangkaan SDM ini contohnya kita tidak memiliki bahan baku, atau SDA kita tidak memiliki orang untuk memproduksinya. Di sini ada pilihan juga dan distribusi. Nah, kita juga harus memiliki distribusi yang baik dan aman untuk sampai ke konsumen. Selanjutnya yaitu ada alat analisis ekonomi, jenisnya ada dua yaitu grafik dan kurva. Nah, di sini bisa kita bedakan kalau grafik itu kita bisa melihat seberapa tinggi atau turun atau naik turun ekonomi kita gitu. Sedangkan kalau statistik itu kita melihat bagaimana secara real gitu, bagaimana penjualan kita. Selanjutnya yaitu di sini juga ada pernyataan positif lagi dan normatif lagi. Nah, di sini kalau pernyataan positif itu yang bisa diuji kebenarannya, yaitu contohnya di sini sebentar. Di sini ya kita tahu nih. Nah, ini langsung tahu kan 7%. Kalau normatif ini ya tidak tahu gitu karena hanya sekedar mencerminkan pandangan aja gitu. Selanjutnya yaitu ekonomi mikro dan makro. Nah, kalau mikro itu skala kecil. Nah, contohnya yang mempelajari ekonomi dari perspektif individu seperti konsumen, rumah tangga, dan perusahaan. Kalau makro ini mempelajari keseluruhan termasuk
termasuk kinerja, termasuk perilaku, dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu alternatifnya, yaitu sosialis, nasional, populis, dan syariah. Kalau sosialis ini biasanya mengontrol ya, lebih banyak dibandingkan dengan swasta. Kalau nasionalistik ini mendukung intervensi negara dalam mekanisme pasar. Sedangkan kalau populis ini pendekatan kebijakan ekonomi yang langsung gitu. Biasanya ada janji-janji yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Nah, kalau syariah Islam ini alternatif yang berpijak pada nilai-nilai moral dan ibadah seperti Bank Syariah Islam atau lembaga Islam lainnya. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan untuk materi yang pertama. Kita akan next ke materi yang kedua. Oke, di sini kita akan melanjutkan materi ya yang kedua, yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Di sini kita bisa melihat elastisitasnya ya. Kita next aja. Elastisitas dalam ekonomi yaitu mengukur seberapa responsif suatu variabel untuk perubahan variabel lainnya. Contohnya di sini ya simpelnya untuk elastisitas dalam ekonomi ini kita bisa tahulah berbagai jenis elastisitas, termasuk elastisitas permintaan, penawaran, silang dan faktor-faktor lainnya ya. Nah, di sini kita langsung aja ke pembahasan elastisitas permintaan. Di sini elastisitas permintaan ini mengukur seberapa responsif jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, di sini ada elastis, inelastis, dan unit elastis ya. Kalau inelastis itu barang mewah, kalau inelastis kebutuhan pokok, dan unit inelastis perubahan harga yang menyebabkan perubahan yang diminta. Nah, selanjutnya di sini ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran di sini untuk mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang ditawarkan ketika harga berubah. Nah, di sini ada faktornya juga ya, ada faktor waktu, ada faktor biaya produksi, dan kompleksitas produksi. Selanjutnya di sini ada elastisitas silang nih. Kalau elastisitas silang ini kita bisa mengetahui bahwa mengukur bagaimana perubahan suatu barang mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Di sini ada beberapa halnya macamnya, yaitu barang substitusi. Contohnya jika kopi naik, teh tingkat, nah berarti silang positif. Kalau komplementer, contohnya mobil naik harganya, bensin turun, nah ini baru negatif. Kalau tidak berhubungan yaitu perubahan barang yang tidak mempengaruhi permintaan, yaitu elastisitas silang nol. Selanjutnya di sini ada elastisitas pendapatan. Ini mengukur seberapa besar perubahan konsumen mempengaruhi permintaan suatu barang. Di sini ada contohnya, yaitu barang normal, yang barang pokok yaitu makanan pokok dan biasa. Kalau inferior itu barang murah atau berkualitas rendah. Selanjutnya yaitu barang mewah, yaitu permintaan meningkat lebih cepat daripada peningkatan pendapatan, seperti perhiasan atau mobil mewah. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yaitu yang pertama substitusi ya, yaitu ketersediaan barang pengganti meningkatkan elastisitas. Yang kedua itu pendapatan, proporsi pendapatan yang digunakan mempengaruhi elastisitas. Yang ketiga waktu. Nah, waktu juga sangat mempengaruhi ya elastisitas permintaan. Jadi kalau kita tidak punya waktu ya jadi nanti elastisitas permintaannya menurun. Itu yang terakhir itu kebutuhan. Itu kita bisa melihat tingkat barang mempengaruhi elastisitas. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi elastisitas, yaitu faktornya yaitu waktu. Nah, pengaruhnya yaitu jangka panjang, lebih elastis. Yang kedua itu biaya produksi, biayanya lebih fleksibel, meningkatkan elastisitas. Yang ketiga sumber daya, pengaruhnya ketersediaan mudah meningkatkan elastisitas. Yang keempat kapasitas produksi meningkatkan elastisitas. Nah, di sini ada aplikasi elastisitas dalam bisnis dan kebijakan, yaitu yang pertama strategi harga. Nah, perusahaan menyesuaikan harga berdasarkan elastisitas permintaan produk mereka. Di sini ada strategi harga agar kita bisa menyesuaikan harga.
Yang kedua yaitu kebijakan pajak. Nah, kebijakan pajak ini kita dari pemerintah ya untuk menentukan kebijakan berdasarkan elastisitas barang dan jasa. Ketiga yaitu perencanaan produksi. Perencanaan ini kita bisa merencanakan kapasitas berdasarkan elastisitas permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu pasar. Kita bisa mengetahui tren pasar yang akan terjadi jika kita sudah menganalisis permintaan dan penawaran. Di sini kesimpulannya aja, yaitu elastisitas penawaran, yaitu ukuran yang menggambarkan di mana kuantitas ditawarkan akan mengalami perubahan akibat atau perubahan harga. Kalau yang permintaan itu di mana kualitas diminta akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Mungkin itu saja pemaparan materi yang kedua. Saya akan lanjut ke materi yang ketiga. Baik teman-teman, di sini kita lanjut ya ke pembahasan elastisitas permintaan dan penawaran. Ini materinya tidak jauh beda dengan yang tadi tentang elastisitas permintaan dan penawaran ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut. Nah, definisi elastisitas yaitu perubahan relatif dari variabel yang diterangkan sebagai akibat perubahan variabel yang menerangkan apabila variabel yang diterangkan misalnya Q quantity. Nah, dan variabel P itu price atau harga. Kita next aja. Di sini elastisitas permintaan adalah perubahan tingkat perubahan permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, di sini barang besar kecilnya tingkat perubahan tersebut dapat diukur dengan angka-angka yang disebut koefisien elastisitas permintaan. Nah, di sini ada macam-macam elastisitas yang sudah kita bahas tadi ya, elastisitas harga permintaan, yang silang itu seperti tadi kita membahas di materi yang kedua ya, dan elastisitas pendapatan. Nah, kalau yang silang ini contohnya ya jika barang A naik, permintaan barang B menjadi pelengkap, apakah naik atau turun gitu. Selanjutnya yaitu kita membahas sedikit ya tentang elastisitas menurut ahli ekonomi, yaitu permintaan suatu barang yang bisa dikatakan elastis jika konsumen merespon perubahan harga barang tersebut dengan perubahan jumlah permintaan barang yang besar. Nah, di sini rumusnya yaitu EH 3Q per P, nah atau per Q ya. Kita next aja. Selanjutnya yaitu koefisien elastisitas permintaan. Itu ED sama dengan persen perubahan kuantitas diminta per persen perubahan harga. Keterangannya di sini yaitu ED yaitu elastisitas permintaan, Q2 kuantitas permintaan setelah perubahan, P1 kuantitas permintaan awal, P2 harga setelah perubahan, P1 harga awal. Kita next aja. Di sini ada elastisitas silang yaitu cross price elasticity of demand. Elastisitas XY adalah perubahan presentasi perubahan permintaan dari barang X dibagi dengan presentasi perubahan dari harga dari barang Y apabila kedua hubungan variabel XY sebagai substitusi variabel X dan Y apabila sebagai persubstitusi maka tandanya positif, sedangkan komplementer yaitu negatif. Nah, di sini udah jelas ya. Jika hubungan X-nya itu substitusi maka positif, kalau komplementer itu negatif. Selanjutnya yaitu bentuk umum elastisitas silang. Nah, di sini kita digambarkan contohnya ya. Nah, kalau yang ini itu ini substitusi karena X dan Y-nya ada itu. Kalau komplementer ini negatif ya. Nah, kita bisa dilihat di sini kurang dari, di sini kurang dari, di sini lebih dari. Nah, sedangkan elastisitas pendapatan yaitu perubahan pendapatan konsumen akan berpengaruh terhadap permintaan barang besarnya pengaruh perubahan tersebut. Nah, di sini kebalikannya dengan yang silang tadi ya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu faktornya harga barang itu sendiri. Ya, kalau barang yang permintaannya itu
bagus, ya berarti permintaannya banyak. Nah, harga barang yang kedua, harga barang lain atau barang pengganti. Yang ketiga, pendapatan rata-rata masyarakat. Yang empat, selera dan juga penduduk. Ini faktor yang penting semua ya untuk menentukan elastisitas permintaan. Nah, kalau yang penawaran, itu angka menunjukkan seberapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah jika harga barang berubah 1%. Contohnya di sini, kalau penawaran itu kita bisa tahu gitu tuh, barangnya yang ditawarkan berubah atau tidak. Selanjutnya, elastisitas penawaran di sini dari sudut waktu. Nah, jika ada immediate run, the short run, the long run, yaitu yang pendek, yang jauh, atau yang immediate gitu. Kita bisa melihat dari sudut pandang waktunya. Jika penawarannya itu lama, ya berarti itu bagus. Kalau penawarannya itu hanya sekedar hanya waktu itu saja atau musiman, nah itu short run. Selanjutnya yaitu faktor penting dalam menentukan elastisitas. Nah, faktornya yaitu kemampuan penjual. Nah, di sini juga kita sebagai penjual harus memiliki kemampuan merubah jumlah produksi. Terus kita juga harus memiliki jangka waktu analisis, stok persediaan, dan kemudahan substitusi faktor produksi atau input. Kita next saja. Nah, kesimpulannya yaitu elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kualitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Nah, di sini sudah jelas ya. Kita membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran untuk mengukur, untuk menunjukkan gimana sih ini kualitas yang dimintanya gitu. Apakah akan mengalami perubahan dari harga atau apanya gitu. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi yang ketiga dari saya. Saya akan lanjut ke materi yang keempat. Baik, di sini saya melanjutkan materi yang keempat ya tentang teori ekonomi, teori biaya dan penerimaan. Di sini ada pengertiannya ya. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep penting dalam ekonomi dan manajemen yang berfokus pada analisis biaya dan pendapatan dalam pengambilan keputusan. Di sini teori biaya dan penerimaan yaitu kalau biaya itu mencakup biaya yang tidak dapat berubah jumlah produksi. Sedangkan marginal selanjutnya yaitu penerimaan, yaitu kita bisa melihat analisis biayanya. Kita next aja yang ini mah. Nah, untuk teori biaya ini kita ada penjelasan menjadi tiga ya, yaitu biaya variabel, variabel cost, biaya total, total cost, dan biaya marginal, marginal cost. Selanjutnya di sini ada teori penerimaan. Teori penerimaan di sini yaitu pendapat yang terbagi menjadi tiga ya. Pendapatan total, yaitu total yang diterima dari penjualan dihitung sebagai harga per unit dikalikan dengan harga yang terjual. Nah, di sini pendapatan total itu kita tinggal mengkalikan aja harga per unit dengan harga yang sudah terjual. Kalau marginal itu biaya tambahan, pendapatan tambahan yang diperoleh dari unit yang ditambah. Kalau elasticity of demand yaitu untuk mempertimbangkan hubungan antara biaya dan penerimaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari teori biaya dan penerimaan. Di sini ada optimalisasi keputusan produksi. Nah, di sini kita juga memerlukan optimalisasi untuk keputusan produksi. Nah, karena apa? Karena jika kita tidak melakukan optimalisasi, maka produksinya akan terhambat gitu karena kurangnya keputusan. Nah, di sini ada analisis profitabilitas. Nah, sebelum kita melakukan penjualan, kita juga harus melakukan analisis profitnya. Nah, profitnya ini cenderung naik apa tidak. Selanjutnya yaitu pengendalian biaya. Nah, walaupun kita sudah mengikuti analisis, sudah melakukan optimalisasi, tetapi kita tidak bisa mengendalikan biaya, ya maka kita akan terus-terusan memproduksi tanpa melihat pasar. Selanjutnya yaitu ada penetapan harga. Di sini ada harga yang kita tetapkan sesuai apa tidak untuk pasar dan konsumennya.
Selanjutnya yaitu perencanaan dan anggaran. Nah, di sini sangat penting ya untuk merencanakan dan membuat anggaran. Selanjutnya yaitu evaluasi kinerja. Setelah kita melakukan analisis, pengendalian, dan penetapan kita dan barang itu sudah terjual, maka kita juga melakukan evaluasi kinerja. Apakah kinerja kita ada kekurangan atau ada yang harus diperbaiki. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Nah, jika semua sudah bagus, harga sudah bagus, biaya sudah bagus, anggaran juga sudah bagus, kita tinggal melihat pasarnya bagaimana gitu. Apakah pasarnya sudah cocok untuk kita simpan atau sudah kita rencanakan atau tidak. Ini penting banget ya bagi teori biaya dan penerimaan. Nah, di sini ada beberapa biaya ya. Biaya marginal yaitu biaya yang tidak berubah dengan jumlah produksi. Kalau biaya kesempatan yaitu biaya tambahan yang sudah kita jelaskan tadi. Kalau biaya tetap yaitu modal awal dan variabel yaitu biaya tambahan. Dan skala ekonomi analisis break even juga. Nah, di sini ada prinsip penerimaan. Nah, penerimaannya pendapatan total. Contohnya yang dikalikan tadi, terus mendapatkan marginal yaitu biaya yang berubah kalau pendapatan marginal seiring dengan jumlah produksi, terus elastisitas permintaannya bagaimana, terus strategi penetapan harganya bagaimana, dan diversifikasi produknya juga bagaimana. Nah, di sini sangat penting ya untuk kita melakukan prinsip penerimaan. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat biaya dan penerimaan. Manfaatnya yaitu kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik, kita bisa mengoptimalisasi sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya alam. Yang ketiga, kita bisa merencanakan keuangan yang akurat, agar kita bisa merencanakan keuangan yang mencapai target. Nah, yang keempat, kita juga bisa meningkatkan profitabilitas, agar kita cenderung profit. Yang kelima yaitu kita bisa menganalisis risiko, bisa mengevaluasi kinerja, dan strategi pemasaran yang efektif, peningkatan yang transparan. Di sini sangat penting ya, banyak juga manfaat biaya dan penerimaannya. Nah, di sini ada contoh biaya dan penerimaan. Nah, di sini ada biaya yaitu biaya bahan baku, biaya produksi, tenaga kerja, dan operasi pabrik. Kedua itu ada biaya operasional, yaitu sewa gedung, listrik, gaji karyawan. Biaya pemasaran yaitu iklan, promosi, distribusi. Yang keempat yaitu administrasi, kita menggaji staf dan membeli perlengkapan kantor. Yang untuk penerimaannya yaitu kita mendapatkan penjualan dari penjualan produk, kita mendapatkan dari layanan, kalau pendapatan lainnya dari bunga simpanan atau dari sewa properti, kalau dari investasi ya dari saham, dan lain-lain. Nah, kesimpulan dari materi biaya dan pendapatan atau penerimaan adalah konsep dalam ekonomi yang menganalisis hubungan antara biaya produksi dan pendapatan dari penjualan. Biaya terdiri dari biaya tetap, variabel, dan marginal. Pendapatan mencakup pendapatan total dan pendapatan marginal, serta titik impas di mana total biaya sama dengan total pendapatan. Mungkin itu saja pemaparan materi yang keempat. Saya akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima. Baik, teman-teman, dan ini yang terakhir ya, kita akan membahas tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, teori produksi dan kegiatan perusahaan adalah topik penting dalam bidang ekonomi dan bisnis, yaitu faktor-faktor, yaitu memahami konsep dasar produksi, faktor produksi, dan tujuannya untuk kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan. Kita next aja. Di sini ada pengertian teori produksi ya. Pengertiannya itu kita bisa membagi menjadi 3, yaitu transformasi input menjadi output, efisiensi dan produktivitas, optimalisasi penggunaan sumber daya. Dan di sini kalau output dan input ini
kita mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, menjadi barang yang bernilai. Kalau efisiensi dan produktivitas, kita berfokus untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi. Kalau optimalisasi ini kita bisa membantu perusahaan mengkombinasikan input untuk memaksimalkan keuntungan. Di sini selanjutnya ada faktor-faktor produksi ya. Faktor-faktornya yaitu ada 3, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal. Nah, kalau tanah ini termasuk SDA, lokasi, infrastruktur. Nah, sedangkan tenaga kerjanya yaitu kemampuan fisik dan mentalnya untuk proses produksi. Bagaimana tenaga kerjanya baik secara fisik atau mental atau tidak. Di sini ada modalnya ya. Ya, walaupun modal itu identik dengan dana, tetapi kita juga memerlukan modal untuk kegiatan produksi seperti peralatan, mesin, alat barang-barang yang lainnya atau biaya sewa. Di sini ada fungsi produksi. Ada 3 juga, yaitu input, proses, dan output. Kalau fungsi produksi yang input ini kita bisa digunakan untuk proses produksi. Seperti inputnya ini bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Kalau prosesnya melalui teknologi, metode, dan strategi. Kalau outputnya kita bisa memiliki nilai tambah, kita memiliki barang atau jasa yang dihasilkan dari proses produksi yang memiliki nilai tambah bagi konsumen. Selanjutnya di sini ada tujuan kegiatan perusahaan. Nah, tujuan kegiatan perusahaan ini yang pertama ya paling penting memaksimalkan keuntungan. Jika kita bisa menghasilkan laba yang bagus, yang optimal, maka kita juga bisa terus berkembang. Selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di sini sangat penting kalau kita menjalankan suatu usaha di perusahaan, kita harus tahu pelanggan butuhnya apa. Dan yang ketiga yaitu menjaga keberlanjutan usaha. Nah, di sini yang dimaksud dengan saling berkaitan jangka panjang yang harus tetap berkembang. Contohnya kita harus terus menjaga keberlanjutan usaha dengan cara ya tadi untuk yang salah satunya itu memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan nilai tambah. Kita harus memiliki inovasi dan kreativitas agar konsumen tidak lari ke perusahaan lain, yaitu dengan menciptakan nilai tambah untuk kita berkembang agar para pelanggan itu tetap gitu bekerja sama dengan kita. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk kegiatan perusahaan ya. Di sini bentuk kegiatan perusahaan ya tentu saja ada produksi, perdagangan, jasa, dan logistik. Kalau produksi ya kita memproduksi barang, kita perdagangan kita menjual belikan suatu barang tersebut. Jasa yaitu kita menyediakan layanan. Layanannya yaitu yang bermanfaat tentunya bagi konsumen. Contohnya ya layanan publikasi, layanan internet, layanan untuk pelanggan membeli secara mudah. Yang terakhir yaitu kita ada logistiknya, kita mengirimkan barang dengan aman, dengan selamat, dengan baik agar konsumen juga bisa terus-terusan berbelanja kepada kita. Nah, ini sangat penting sekali untuk logistik ya. Selanjutnya di sini ada pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang pertama itu perencanaan, berorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, pengelolaan sumber daya perusahaan itu kita harus merencanakan nih bagaimana alokasi sumber daya yang optimal. Terus kita juga membentuk organisasi, mengatur struktur, tugas, dan tanggung jawabnya. Yaitu untuk kita agar tidak acak-acakan. Kalau pengarahan di sini ya sebagai pemimpin harus memotivasi sumber dayanya agar mencapai tujuan. Jika kita tidak memiliki arahan yang bagus atau kita tidak diarahkan ya kita akan berjalan ke arah mana.
itu pengendalian, yaitu memantau ya, pola pengendalian kita bagaimana mengendalikan sumber dayanya, kita mengendalikan eh, tanggung jawab, strukturnya, dan lain-lain. Nah, di sini ada efisiensi dan efektivitas produksi. Nah, efisiensinya itu kita menghasilkan output maksimal dan input minimal dengan input minimal. Kalau efektivitasnya kemampuan untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan pelanggan, optimalisasinya menyelaraskan efisiensi efektivitas untuk kinerja produksi. Kita next aja. Di sini ada kendala dan tantangannya ya. Kalau tantangan dan kendalanya yaitu tentu saja yang paling umum yaitu keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia atau sumber daya alam. Yang kedua itu fluktuasi permintaan. Nah, kita walaupun sudah memiliki perusahaan yang besar, kita harus beradaptasi dengan pasar yang dinamis. Contohnya, jika pasarnya tahun ini atau musim ini memiliki permintaan yang uh, berbeda-beda, ya kita harus beradaptasi gitu. Terus tantangannya pasti ada saingan yang kompetitif. Kita berwirausaha tidak hanya seorang saja yang memiliki usaha ini, tetapi banyak juga persaingannya yang kompetitif, yang biasa saja, yang tidak berpengaruh, tapi kita tetap harus berjaga-jaga. Yang keempat itu regulasi dan kebijakan. Nah, kita juga harus memiliki regulasi dan kebijakan agar bisa mematuhi kebijakan pemerintah ya, agar perusahaan kita juga aman dan kita juga bisa berwirausaha dengan aman, dengan tenang. Nah, di sini kesimpulannya, teori produksi merupakan topik penting dalam bisnisnya, karena kita mempelajari tentang konsep dasar, produksi, tujuan, dan bentuk-bentuk kegiatan perusahaan, serta mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Yang ini dapat membantu perusahaan mencapai keberhasilan dan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja pemaparan semua materi dari saya. Saya meminta maaf kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi. Jika ada kesalahan dalam mempresentasikan materi dari 1 sampai 5, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang salah itu datangnya dari saya, jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup sampai sini saja pemaparan materinya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.